kemarin dari mana nih? Mana hasilnya ini ya? Ya. Kemarin ini kan di tengah dia. Saya ya, lagi di awal di atas. ya. Setelah gambaran umum baru visi misi. Ini kamu udah pakai itu ya, yang saya bilang rubah naratif itu? Oh, tone-nya udah Udah semua. Nah ini kayak kata-kata kejayaan, ini masih naratif ya, nanti dicari kata gantinya. Demikian kejayaan tersebut tidak berlangsung lama, meningkat popularitas pakai gembong menyebabkan munculnya berbagai usaha sejenis. Bentar ya. Nah nanti ini dimasukin nih, di sini juga bisa di profil. Kan dia di sini di paket pertamanya ya, di pilar bisa masukin. Kemarin saya minta dimasukin kemana ya ininya, foto-fotonya di profil kan? Bukan. Di bagian apa? Di bawahnya lagi. Di penyebaran outlet kalau nggak salah ya. Penyebaran. Misi. Iya, di penyebaran outlet ya. Di bawahnya. Nanti bisa juga ditaruh 2 kali juga nggak apa-apa nih di sini. Ini kan ada profil kan, itu di atas tuh ada profil. Mana sih tadi? Nah, ini kan pertama kali dia di Panji Pilar. Nanti kasih aja foto di Panji Pilar 1 di sini. 1 ya. Ada. Ya. Nah, ini visi misi. Mengalami kejenuhan pasar ya, menurunkan, karena itu diversifikasi produk menambah varian baru. Oke, ini baru menjawab rumusan masalah yang pertama Ya, urgensi penerapan. Rumusan yang kedua itu lebih ke impact. Tipe nih, sekunder Ya. Ekspansi bisnis. ya, karena ada kejenuhan pasar kan. Ya.
sehingga kayak itu tuh Mau nggak strategi mau. ya Oh. mendesak dan Mendesak, mengharuskan. ya. Nah ini kalau ada perspektif informan utama, sebenarnya nggak perlu diklasifikasi sebetulnya. Jadi ini kan menjawab apa namanya, menjawab rumusan masalah satu. Ya. Ya, ini kan kamu mau klasifikasi informan pertama tuh ada Pak Iqbal Sama ya, Ibu Ibu Fatimah, terus informan pendukungnya itu dari tim karyawannya. produksi ya. Ya. Jadi sebetulnya nggak perlu diklasifikasi seperti ini, jadi ngalir aja. Jadi tetap dalam koridor urgensitasnya, ya kan? Oke. Oke, misal coba ya kita cek ya, kan kejenuhan ya. Nah, Bapak Iqbal ini selaku pemilik ya menekankan bahwa gejala penurunan penjualan mulai terasa sejak ya atau bisa terjadi ya sejak tahun 2021 ketika konsumen mulai jenuh dengan varian lama seperti coklat, keju, dan original. Selain itu kehadiran kompetitor baru yang menawarkan produk roti bla 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 gitu ya. Kami ini awalnya cuma punya 3 rasa gitu saja, tapi lama-lama pembeli bilang bosan ya, apalagi pas muncul Luna Bakery sama roti Moko dan seterusnya. Nah, Ibu Siti Fatimah, istri sekaligus pengelola bagian produksi dan keuangan, menambahkan bahwa permintaan di pasar berubah cepat terutama dari kalangan anak muda. Nah, jadi sebetulnya sebelum masuk ke sini ya ini sebetulnya udah benar. Tugas kita adalah seperti yang saya bilang itu, tugas kita adalah menerjemahkan ini. Jadi kita kasih intro dulu ya, terus kita menerjemahkan ini. Artinya apa? Artinya kita berikan analisis singkat terkait dengan hasil wawancara ini. Oke, let's say misalnya dia orang karyawannya cuma bisa bahasa Sasak aja. Itu bagaimana cara pembaca memahami? Nah, makanya di sini kita harus menerjemahkan juga ya apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal ini. Ya, berarti misalnya di sini, tetapi lama-lama pembeli bilang bosan. Nah, berdasarkan misalnya hasil survei yang dilakukan oleh gitu ya, Bapak Iqbal ya, survei lisan misalnya, ditemukan bahwa pembeli cenderung bosan ya dengan produk varian yang lama. Nah, sehingga itu menjadi dasar Pak Iqbal ya untuk berpikir melakukan diversifikasi. Itu kita mempertebal apa yang diucapkan dia, baru dikonfirmasi oleh istrinya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi setiap ada hasil wawancara harus ada kita berikan analisis, memperjelas maksudnya apa. Karena begini, karena kalau misalnya dia bilang bosan, terus terputus wawancaranya, terus kita tanya lagi, dari mana Bapak tahu kalau konsumennya itu bosan? Ya saya ngomong biasa aja, kan bisa saja kita masukkan di sini, bisa juga kita yang menjelaskan langsung dengan kalimat kita sendiri. Nah, jadi kamu nanti bisa pertebal, misalnya berdasarkan hasil wawancara ya, informan menyatakan bahwa pelanggan saat ini cenderung bosan dengan varian yang lama ya. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, Pak Iqbal melakukan survei random secara lisan ya, menanyakan kepada customer bagaimana produknya sehingga hal tersebut dijadikan alasan misalnya melakukan diversifikasi ya. Jadi adanya feedback dari customer. Nah, bahasa-bahasa itu kan nggak bisa informan itu memberikan penjelasan. Itulah tugas kita untuk menginterpretasikan ulang. Nah, sama juga dengan ini ya kan. Keuangan menambahkan bahwa permintaan dari pasar berubah. Oke, berarti diversifikasinya mereka dari satu sisi yang ditemui oleh Pak Iqbal itu orangnya bosan, customer itu bosan. Yang kedua, karena persaingan dan pasar itu berubah.
Artinya permintaan dari Segmen customer pasarnya. itu ya mulai berbeda lagi nih, kayak gitu. Berarti sama dong hasilnya, kayak gitu kan? Apa yang dikatakan oleh suaminya, istrinya juga mengatakan hal yang sama, walaupun sebetulnya konteksnya berbeda. Artinya mereka saling melengkapi. Berarti memang kamu bisa, berarti nanti ketika kamu memaparkan saat ujian, kamu bisa nyatakan alasan roti gembong itu diversifikasi itu adalah satu, dia tanya ke customer, yang ditemukan adalah customernya bosan. Yang kedua, Ibu Siti Fatimah menemukan ternyata ada market yang berbeda. Ya misalnya kalau kita tanya bagaimana Ibu tahu marketnya berbeda, ya misalnya dia bisa amati, ya kan, dengan adanya banyak outlet itu yang kamu nyatakan di atas tadi kan. Nah bisa juga karena dia kan orang tuh lebih peka ya, walaupun tidak based on data, tapi dia peka, kok penurunan, penjualan saya turun ya. Kok bisa? Nah itu bisa diperkuat. Sekarang orang suka yang unik dan estetik. Ya, kalau cuma rasa lama terus mereka cepat bosan, makanya kami mulai kembangkan desain baru. Ya, nah berarti ini kan ada market yang berbeda. Dan ternyata respon pasarnya bagus. Pasarnya bagus. Nah, kalau ini kita interpretasikan, berarti ini tidak hanya diversifikasi, tapi harus ada inovasi. Karena dia tambahkan isian kan? Kayak gitu. Itu kamu jelaskan lagi di bawahnya. Ini ngalir aja, nggak perlu ada informan pendukung. Nah, dari sisi produksi langsung aja ini tinggal dihapus. Ya, ini langsung aja di sini ya. Lanjut gitu ya, dari si produksi salah satu staf mengakui bahwa meskipun diversifikasi menambah beban kerja ya karena harus mengolah banyak jenis isian, namun hal itu justru membuat tim produksi lebih dinamis dan termotivasi. Awalnya kami biasa buat coklat dan keju aja, tapi sekarang harus siap dengan macam-macam rasa. Memang lebih capek tapi lebih semangat karena pengalaman juga senang dengan rasa baru. Artinya memang kita bisa interpretasikan ini tentang karyawan juga bikin kerja dengan memproduksi rasa yang itu ternyata bosan juga, nggak ada challenge, nggak ada pembelajaran baru. Nah ternyata diversifikasi itu nggak hanya sekedar customer bosan, kemudian ada market yang berubah dan harus ada inovasi. Yang ketiga adalah dari sisi SDM ya, karyawan, ternyata mereka butuh tantangan baru. Nah kamu bisa tambahkan analisisnya, ini berpengaruh terhadap turnover karyawan. Misalnya turnover tuh keluar masuknya karyawan. Jangan-jangan mereka jenuh ya karena kerjaannya itu aja. Akhirnya mereka keluar cari yang baru lagi, kayak gitu ya. Jadi coba kamu imajiner dalam ini bagus sebetulnya, tinggal kamu imajinasikan aja analisis itu akan kamu arahkan kemana, kayak gitu. Nah, kemudian dari tim promosi jelaskan hasil diversifikasi jauh lebih efektif untuk dijual melalui media sosial karena visualnya lebih menarik, ya kan, karena ya tadi kayak katanya si ibunya itu, ya kan. Nah kalau kami posting rasa baru kayak red velvet atau tiramisu itu langsung banyak yang tanya di DM. Nah bahkan sering naik story repost dari pelanggan. Berarti kan dia juga tim marketing kan seneng hasil kerjanya dia tuh ada approval atau ada achieve dari pelanggan, kayak gitu. Nah kayak gitu aja kan. Nah terus kemudian, nah ini kan urgensitas, penerapan strategi diversifikasi. Berarti ini dalam satu kerangka ini bisa dikatakan bahwa kenapa dia urgent, pertama customer itu jenuh, yang kedua karena ada pasar yang berbeda, ya, dan harus diimbangi dengan inovasi. Nah terus yang ketiga bahwa karyawan itu relatif jenuh dengan pekerjaan yang repetitif, yang berulang, butuh challenge baru. Kemudian dari tim marketing mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu lebih maksimal dengan adanya produk baru, sehingga mendapatkan atensi yang banyak dari followers dan dari customer. Oke, itu dari sisi urgensitas. Nah sekarang kalau dilihat teorinya apa, ya kan? Bagaimana urgensi diversifikasi produk dalam meningkatkan volume penjualan? Berarti tadi urgensi diversifikasinya udah dapat. Sekarang kita bicara volume penjualan, ya kan? Nah, di sini sudah nggak dibahas kayak gitu kan? Nah,
Ini kan profil nih, yang satu tadi ya sampai visi misi. Ini menjawab rumusan masalah 1 ya, urgensitas. Oke, terus 4. Oke, analisis data penjualan Data produk penjualan. diversifikasi. Oke, ini memperkuat kan. Nah, sama di sub ini juga harus masuk data wawancara. Nggak bisa hanya itu aja. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Jadi ini kan memang dipisah ya. Iya. Informat ini dihapus aja. Iya. Nanti ini dijadikan subbab baru gitu ya. Ini pertumbuhan apa? Oke, ini dijadikan 413 aja. Ya. Oh iya. Analisis data penjualan produk diversifikasi. Artinya kan tadi rumusan masalahnya adalah urgensitas dan volume kan. Ada 2. Maka urgensitas yang sudah terjawab, yang tadi ada 4 tadi. Nah, sekarang data penjualan produknya dilihat. Ya, bener enggak urgent diversifikasi itu. Nah, makanya kalau dilihat di sini ternyata varian coklatnya itu hanya 38%. Setelah diversifikasi 62. Tanya lagi ke ownernya. Dalam kerangka perspektif volume penjualan. Ngerti nggak menurut saya? Nah, jadi begitu terus mengulang, mengkonfirmasi 4 informan tadi dalam menjawab rumusan masalah. Berarti di sini masukin wawancara Tetap. untuk afirmasi. Iya, tetap. Ini sebagai konfirmasinya. Ya, ini sebagai Penguat, konfirmasinya. Ya, data penguat. Ternyata setelah dicek datanya ternyata benar. Benar, ya. Nah, gitu. Oke, oke, oke. Nah, nanti kan ini kan nanti pasti akan berdampak kepada sales growth-nya. Terus nanti kan kita bisa tanya. Nah, Bapak kalau sudah ternyata strategi diversifikasi itu kan berarti menurut dia efektif kan diterapkan. Kenapa? Karena sales growth-nya bagus. Nah, setelah sales growth bagus, apa program berikutnya dia? Kamu bisa tanya. Iya. Saya mau buka outlet baru kan seperti Masuk yang saya bilang. di juga masalah situ. kedua, rumusan Ya, masalah kedua. Ternyata target berikutnya dia ternyata mau buka outlet baru karena persaingan yang ketat tadi misalnya. Nah, dengan itu dia bisa sustain usaha ini jangka panjang. Berarti satu rumusan masalah ada 2 persoalan kan, urgensitas sama volume. Nah, ini menjawab satu rumusan masalah 2 konteks, yang tadi sama yang sales growth dan volume penjualan. Sama juga harus ada data wawancaranya. Nah, cuman di sini kan dari customer nih belum. Kan kamu harus tanya juga dari customer. Menurut customer bagaimana? Apakah mereka besok akan beli lagi karena ada varian baru atau apa? Misalnya random aja kamu bisa tanya, kamu lebih suka yang mana? Yang klasik varian lama atau yang baru? Kayak gitu. Makanya harus terkonfirmasi sehingga nanti kita nggak subjektif atas pemilik toko, tetapi pembeli juga harus ditanya. Artinya apa? Mengkonfirmasi. Kan begini ya, kadang mereka tuh bisa juga bohong. Bisa juga bohong. Iya, saya ngerasa setelah diversifikasi ini performa usaha saya bagus. Tapi kalau kita tanya orang ternyata jawabannya dia lebih suka yang coklat, gimana? Kan nggak make sense dong. Lebih suka varian lama ya? Iya, lebih suka varian lama. Berarti siapa yang bohong? Ngerti maksud saya? Perlu triangulasi lagi di sana. Makanya saya bilang waktu itu kan, perlu ke konsumen juga. Ya, konsumen 2 atau 3, saya rasa itu cukup mewakili. Karena ini kan bukan penelitian kuantitatif ya. Nah, itu nanti kamu bisa masukkan di sini. Nah, dari sisi konsumen, kenapa 3? Nanti 3 itu kan triangulasi lagi dia. Ya kan masing-masing orang ternyata perspektif beda-beda. Kan ada yang suka original, ada yang suka abon dan seterusnya. Nah, nanti di situ kamu bisa analisis. Ternyata dari perspektif konsumen mayoritas orang sukanya abon. Kenapa? Misalnya, ya kan begini, ada orang yang konsum misalnya saya suka Mandalika ya. Apa nama produknya tadi? Roti gembong Mandalika ini karena saya ngerasa cocok dengan rasa coklat. Kalau abon menurut saya abon kayaknya kurang. Kayaknya nggak cocok deh abon ketemu roti itu. Misalnya ada orang kayak gitu kan? Betul. Kan ada tuh orang yang gitu. Kayak saya nih kalau ditanya, saya lebih suka yang varian coklat kayak gitu. Karena menurut saya abon, ngapain abon ditaruh di roti? Kayak gitu kan? Misalnya. Tapi bagi orang yang kepentingannya di sana untuk acara ulang tahun, sempro dan lain-lain, dia pasti akan pilih yang abon. Kenapa? Karena ada isiannya.
yang menurut mereka lebih bagus daripada hanya sekedar roti isinya di dalam nggak kelihatan isinya apa. Jatuhnya lebih ke persepsi, Persepsi. ya, pilihan. Nah, makanya nanti kamu bisa justifikasi di situ. Nah, diversifikasi itu berhasil dilakukan karena dari 3 responden ini mayoritas misalnya memilih produk diversifikasi, ya. Kenapa? Karena preferensi setiap customer itu beda-beda, kayak gitu. Nah, baru nanti kamu analisis kan data penjualannya. Misalnya data penjualan di tahun nanti ditaruh nih di sini keterangan tabelnya, ya. Ditaruh nih di sini keterangan tabel. Ya, biar tahu. Terus di sini juga dikasih sumber, ya. Selalu seperti itu karena nanti ada daftar tabel kan. Ya. Ini tabel berapa, kayak gitu. Nah, ini tahun berapa? Itu yang harus kamu cek tahunnya. Nah, sehingga nanti ketika wawancara jangan sampai nggak ada tahun, jangan-jangan nanti dia jawabnya tahun 2023, sedangkan data yang kamu display 2024 kan jauh banget, kayak gitu. Nah, bagus lagi kalau kamu punya data penjualan per produk, nah, lebih bagus lagi, lebih compact, skripsi itu padat gitu loh, gitu. Tapi ya terserah aja gitu. Tapi kan kalau misalnya ini satu sub analisis data penjualan produk diversifikasi kan kelihatannya kosong banget gitu loh, hanya selembar. Sebenarnya gini ya, punyamu ini udah bagus sebenarnya, cuman problemnya itu kayak ada yang kurang gitu loh. Kurangnya tuh ya kayak tadi kan, ini terlalu pendek-pendek, ya perlu dielaborasi lagi gitu, perlu dielaborasi lagi. Nah, ini kan misalnya kalau misalnya dia punya data report kan dia pasti punya sistem kasir kan. Iya, Nah, ada. kalau misalnya boleh kita dikasih akses kan ya bagus juga. Kemarin ini sempat tanya juga gimana caranya saya dapat itu data penjualannya. Terus diarahin lah sama tim salesnya, ketemu sama Ibu Fatima. Dan ternyata sistem kasir mereka itu inputnya langsung ke aplikasi. Nah, di aplikasi itu udah terakumulasi semua. Jadi nggak bisa diakses per periode penjualan. Periode penjualan sampai produk ya. Ya, kalau di sistem kasir saya itu bisa. Tergantung ini juga tergantung sistem kasir yang dipakai. Misalnya kayak apa ya namanya? Saya tuh pakai Lunapos. Lunapos tuh bisa per produk. Yang per produk tuh penjualan yang paling tinggi itu yang mana? Nanti kita keuntungan margin per produknya itu ada datanya, jadi sangat detail. Tapi kalau ada satu yang di sini cukup ramai dipakai, jadi ada paketan yang kita ambil itu tidak termasuk penjualan per produk, itu nggak bisa diakses, harus subscribe baru lagi, misalnya tambahan paket atau additional yang lain gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini kan tahun pertama Juni 2020, ini kan year on year nih. Nah, berarti kan hasilnya 35 juta. Terus kemudian nah ini kamu bisa analisis kan pertumbuhannya 57%. Nanti diperkuat juga dengan hasil wawancara. Misalnya ini sebagai data penguat nih, karena ini data dokumen kan. Ini data dokumen kan. Nah, kamu cantumkan aja hasil wawancara menurut di atasnya. Iya, sales growth-nya gimana? Berarti nanti dari sisi karyawan yang kamu tanya kasir. Yang kamu tanya kasir. Yang ini tetap kamu tanya owner, dua-duanya. Tetapi kan dia tidak menjawab secara kuantitatif, tapi kualitatif. Dia jawab. Nah, data ini berbicara kuantitatif sebagai penguat, kayak gitu. Maka muncullah ini valid datanya. Kan di dalam pikiran kualitatif itu valid data itu kan ketika semuanya berbicara yang sama. Nah, itu validnya. Nah, baru nanti kamu analisis lagi. Nah, itu hasil ya. Hasil itu selalu berkaitan dengan semua data ya, wawancara, ditriangulasi, diperkuat triangulasi lagi dengan data sumber dari data sekunder dan seterusnya. Nah, kalau yang ini nggak mungkin kamu tanya ke konsumen, karena ini dapurnya mereka.
Nah, internal. konsumen itu kan tadi diversifikasi, ya. Nah, kemudian ini apa nih? Ini 3-1. Kayaknya ini masih berantakan nih. Ini 3. Oke, ini kan ini kan menjawab rumusan masalah 1 ya. Iya. Ini kan rumusan masalah 1. Oke. Rumusan masalah 1 itu kan ada 2, urgensitas sama volume ya. Oke, ini urgensitas sudah ya. Oke, terus ini yang volume ya kan. Ini R1 ya kan. Iya. Nah, ini kan kurang data wawancara. Oke. Nah, kemudian ini juga ya kan sales growth, berarti ini R1 juga. Ya kan? Nah, itu kurang wawancara. Nah, ini apa yang ini? Urgensi diversifikasi produk. Apa ini masuk ke pembahasan atau apa? Masih ke R1 dia. Bedanya sama yang tadi apa? Yang di atas. Kalau misalnya sama ya, tetapi mau membahas yang lain, misalnya target pemasaran roti gembong Mandalika, digabung aja, nggak usah ada ini. Ngerti? Jadi urgensinya masih di bagian yang atas tadi, tapi ada sub-subnya, ya kan? Urgensitas itu sub pertama untuk menjawab rumusan masalah 1. Volume produksi sub kedua untuk menjawab rumusan masalah 1. Terus mau ambil dari sisi pemasaran, ya kan? Berarti ini sub ketiga untuk menjawab rumusan masalah yang 1. Kayak gitu kan? Atau bagaimana? Nah, kalau ini menurut saya target pasar utamanya ini masuk ke profil menurut saya. Yang awal tadi sama strategi pemasarannya. Menurut saya ini kondisi dari ya kan? Karena bicara portofolio mereka kan. Sama cara dia marketing kan, ya kan. Nah, sama juga dengan penyebaran outletnya ada di mana-mana aja, ya kan. Nah, ini juga jenis produk roti gembong sebelum diversifikasi. Kan kamu mau menjelaskan kondisinya roti gembong itu kayak apa. Make sense kalau dia masuk di profil. Nah, urutannya kita menjelaskan profil dulu. Profil itu roti gembong punyanya siapa, berdiri kapan, terus produk yang dia jual apa, sebelum diversifikasi, sudah diversifikasi, teknik marketingnya apa, dia outletnya di mana aja. Stop sampai di situ. Kita nggak usah menjelaskan volume penjualannya karena itu ditanya di rumusan masalah. Maka itu nanti akan dijawab, akan ditulis di setelah 5 ini. Itu urutannya, ya. Nah, baru nanti anggap aja profil itu 4.1 berapa tadi? Nah, ini kan urgensi. Nah, berarti semuanya itu di bawah 4.1.1. Nah, misalnya visi dan misi, kamu masukin aja 3 di sini. Ya, di sini. Ini 3 misalnya. Ya, strategi pemasarannya, teknik marketingnya. Ya kan? Yang di bawah tadi. Bayang nggak? Iya. Nah, strategi pemasarannya, terus karyawan kantor, sasarannya siapa aja, ya kan? Target pasarnya. Nah, ini dihapus nih. Iya. Ya, ini dihapus karena nanti itu menjawab rumusan masalah 1. Iya. Jadi tidak perlu double. Nah, ini kan memanfaatkan media sosial, promosi toko, ya kan? Terus dia mitra dengan Gojek dan kurir lokal. Itu kan kita mendeskripsikan dia kan selaku perusahaan kan anggapnya gitu. Nah, ini juga penyebaran outlet. Penyebaran outlet ini kan kalau kita terjemahkan dalam
prodi administrasi publik dalam skripsinya itu kan geografis kan, kondisi Iya. geografis. Kondisi Ingat nggak yang geografis. saya bilang Iya. minggu lalu? Iya, iya. Ya, ini sudah. Nah ini semua nanti kamu pindah di bawahnya profil sebelum urgensi diversifikasi Diversifikasi. produk. Nah udah, jadi itu aja. Oke. Nah ini juga masuk tuh ke situ ya, kasih keterangan. Nah terus setelah diversifikasi ya kan, kasih keterangan kayak gitu. Nah ini kan penerapan digital marketing, terus kemudian ini hasil wawancara. Nah ini di hold dulu. Kenapa? Karena tidak ada di rumusan masalah Gimana Pak? penerapan digital marketing. Iya. Kan kamu nggak nanya Iya. bagaimana strategi pemasarannya, tapi kamu nanya urgensitas, diversifikasi dan volumenya. Terus yang kedua tantangannya kan kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi ini sebetulnya penerapan digital marketing ini nggak perlu karena sudah ada tuh Instagram, Facebook Iya. dan WhatsApp kayak gitu. Nah ini hasil wawancara yang kayak gini nggak usah lah Nggak ini usah kalau dipakai. menurut saya ya. Yang penting itu dulu kamu rapikan dulu ya. Ini masuk ke apa nih? Ini kayaknya analisis nih. Udah masuk ke rumusan masalah 2. Rumusan masalah 2-nya apa? Apa saja implikasi dari penerapan strategi diversifikasi? Oh implikasi ya, berarti belum masuk. pembahasan belum ya? Oh ini pembahasan, berarti masuk ke implikasi. Oh berarti ini jangan implementasi, harusnya ini implikasi kalau rumusan masalah kedua. Ngerti nggak? Implementasinya dulu baru Hah? ke Ini menjawab rumusan masalah yang keberapa? masalah yang kedua. Kan yang pertama, yang kedua bicara itu enggak? Kan bicara implikasi, bukan implementasi. Kalau implikasi itu kan hasil Setelah dari diimplementasi. Iya, makanya dibahas dulu Oh, gimana berarti sih itu penerapannya itu. Oh hasilnya. Ya. Berarti itu rumusan masalah kedua, ya. Untuk implementasi baru kamu bicara Implikasi. Implementasinya gimana? Penerapan strateginya di roti gembong itu gimana? Gimana? Yang kamu harapkan apa dari menjawab dari implementasi itu? Menjawab teori diversifikasi yang digunakan itu sesuai atau gimana yang diterapkan. Oke, berarti indikatornya, oke, ngerti saya. Berarti ini kamu mau menjawab indikator dari diversifikasi. Dia cara melakukan oh ya, kemarin saya sempat bahas yang minggu lalu ya. Iya. Berarti nanti indikatornya harus sesuai, ya. Ini kok ada sales growth? Coba dicek nih di bab 2, ya. Diversifikasi itu apa aja? Diversifikasi produk jenis-jenisnya. Nah, ini motif penggunaan diversifikasi. Mengerahkan full capacity karena tidak tergantung pada satu macam produk, dapat menghasilkan profit, penemuan-penemuan baru, klasifikasi produk, membangun produk, volume penjualan, diversifikasi. Apa indikator yang akan digunakan di situ, di implementasi itu? Di sini ada nggak? Diversifikasi Konsentris, horizontal. yang baru diperkenalkan memiliki kaitan dengan hubungan dalam pemasaran. Kan begini, di bayangan saya diversifikasi itu implementasinya pertama kan tahapan awalnya itu kan pasti riset produk dulu atau dari penjualan, misalnya dia analisis penjualannya turun terus dia riset produk
apa yang harus dikembangkan atau misalnya di development ulang dan seterusnya. Itu kan tahapan kalau kita bicara implementasi. Nah di sini kan nggak ada nih kayak gitu, sini nggak ada. Kalaupun mau masukkan implementasi nggak apa-apa sebagai intro untuk masuk ke rumusan masalah kedua, gitu kan maksudnya. Oke. Tapi subbabnya tetap tetap di rumusan masalah kedua. Iya, rumusan masalah kedua. Ini kan Berarti implikasi penerapan strategi diversifikasi nah produk. setelah ini baru 515 itu implikasi. Nah ini menurut saya ini akan banyak tapi ya terserah kamu mau ini diganti implikasi. Nanti kan implikasinya itu kan apa sih implikasinya diversifikasi produk itu? Apakah nanti implikasi jauhnya adalah dia bisa expand lebih besar lagi, misalnya dia bikin outlet di Lombok Tengah atau di mana, itu implikasi yang paling jauh. Nah lalu kamu tekankan di situ, kamu elaborasi. Nah di situ bisa juga nanti masuk data penjualan dan seterusnya, tapi kan itu udah ada tuh di atas sebelumnya ya. Berarti implikasinya adalah ya kamu bisa tanya ke informannya langsung, apa yang paling berdampak dari setelah diversifikasi. Pertama misalnya produknya dia makin dikenal. Yang kedua tadinya hanya menyasar anak muda, sekarang bisa bapak-bapak karena ada isian abon, kan itu implikasi kan. Nah yang ketiga misalnya sekarang pendapatan saya itu bisa lebih tinggi ya, dan saya bisa menambah ekuitas untuk ekspansi, misalnya buka toko, planning saya di mana. Nah, implikasi berikutnya ternyata serapan tenaga kerja itu makin bertambah karena ada outlet saya yang tambah. Nah itu implikasi. Nah kalau misalnya implementasi kan ini barang sudah diimplementasi dan judulmu tidak bicara melihat implementasi, tapi bicaranya implikasi. Nah terserah kamu, ini kamu memasukkan boleh, tapi menurut saya akan lebih banyak. Jadi lebih baik saran saya diganti aja menjadi implikasi. Jadi biar kamu juga banyak perbaikan kan, kayak gitu aja. Nah tadi yang saya bilang tadi poin-poinnya apa aja ya, biar nanti kamu masukkan ya. Misalnya implikasi kan, satu ini ditulis saja langsung ya. Misalnya implikasi pertama terhadap pendapatan ya ini kamu boleh hasil wawancara aja menampilkan data tabel tadi jangan, tapi menegaskan di interpretasi boleh. Oke. Ini pendapatan. Yang kedua citra perusahaan misalnya ya, atau citra roti gembong ya. Terus kemudian yang ketiga tadi ini kan berkaitan dengan produknya yang semakin dikenal ya, semakin dikenal. Baru di sini segmentasinya ya, segmentasinya berkembang ya. Yang tadinya misalnya anak-anak, sekarang bapak-bapak tuh sering udah tambah misalnya. Baru di sini ekspansi. Oke. Ini dah 4 poin ini untuk implikasinya ya kan. Nah itu menjawab rumusan masalah ya kan. Apa saja implikasinya? 4 tadi ya. Sebetulnya dalam karya ilmiah itu tidak boleh kita menjustifikasi duluan seperti tadi ya, tapi biar kamu ada bayangan, makanya saya interupsi aja. Harusnya itu kita dapatkan dari informan Kalau misalnya informan bilang cuma 2 ya cuma 2, karena apa saja ya kan. Apa aja implikasinya Pak. Nah beda hal kalau dia nggak ngerti implikasi, baru kita arahkan. Nah kira-kira Bapak setelah diversifikasi produk ini nambah karyawan nggak ya kan.
atau misalnya akan buka toko baru enggak? Nah berarti itu kita terjemahkannya di sini kan. Nah tugas kita menerjemahkan melalui bahasa dunia. Nah ekspansi. Nah, misalnya yang kelima itu adalah SDM, serapan tenaga kerja. Kan bisa aja kan implikasinya. Nanti penekanannya adalah implikasi yang paling dia harapkan dari diversifikasi ini, ya jelas toko saya bisa lebih banyak ya. Berarti itu kan tahapan orang kaya itu ya, merintis, Ya. punya duit, terakhir itu pride, ya. Apa namanya, validasi, ya itu yang terakhir. Nah setelah dia sudah ekspansi, nah, dia mau mempekerjakan karyawan sebanyak-banyaknya. Dari situ dia merasa diakui bahwa dia itu bos. Iya. Kayak gitu. Apalagi aman? Saya rasa cukup ya. Ya terus kemudian nanti Kalau yang di pembahasan itu formatnya sama. Oke. Kamu hanya mengambil urgensi penerapan strategi diversifikasi yang 4 tadi, ya, urgensitasnya, volume, ya, sama implikasi. Ya implikasi, apa saja implikasinya itu nanti diturunkan di situ. Tetapi ini nanti akan kamu sandingkan dengan penelitian-penelitian orang. Jadi di pembahasan itu tidak ada bicara hasil wawancara, tidak ada kutipan. Nah di sini mainnya referensi. Artinya begini. Ada orang melakukan diversifikasi di tempat lain. Dia bilang diversifikasi itu bukan untuk menambah produk, bukan untuk menambah volume penjualan, tapi yang dia harapkan adalah agar pilihannya lebih banyak, misalnya, agar tokonya terlihat lebih padat. Tapi walaupun pada akhirnya menaikkan volume penjualan, tapi kan orang biasanya punya batasan mindset. Ya saya mau biar toko saya nggak kosong aja. Padahal penjualan dia kan aman-aman aja sebetulnya. Kan ada tuh yang gitu. Nah berarti kalau kita bahas ternyata di Lombok tidak seperti itu. Kenapa? Karena persaingannya sudah berkembang. Ya, misalnya sekarang Kota Mataram ini menjadi kota sentral di NTB. Semua pusat perekonomian di sini. Sehingga mulai banyak produk-produk baru mulai bermunculan dan itu menjadi persaingan yang ketat. Nah walaupun daerah tadi itu berbeda, tetapi di Mataram kondisinya berbeda. Ya. Nah walaupun sama-sama menaikkan volume penjualan, kita lihat time frame-nya. Dia memutuskan untuk mendiversifikasi produk kapan? Jangan-jangan dia 10 tahun, ini 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Ya karena pertumbuhan ekonominya cepat. Oke. Nah berarti penelitian di sana tidak sesuai jika diterapkan di Mataram, karena di Mataram itu harus menghitung pertumbuhan ekonomi, memperhitungkan persaingan, ya kan, rivalitas. Kan kita harus lihat nih rival kita, ya kan. Kalau dia diversifikasi, kita diversifikasi juga. Karena kan alasan diversifikasi itu juga. Kan kita melihat nih saingan kita. Kita nggak mau market kita diambil dia, makanya kita diversifikasi juga kan, ada juga kan kayak gitu. Nah ini semua full bicara masalah menyandingkan penelitian yang kamu lakukan di sini dengan penelitian yang entah dimanapun berada. Satu bisa. Ini banyak pasti, nggak mungkin satu. Ya? Karena begini, satu variabel bisa saja sama di satu penelitian, tetapi di variabel yang lainnya tidak sama. Maka variabel yang di sini kamu harus cari lagi di penelitian yang lain. Kamu bisa cek itu sebetulnya kenapa ada penelitian terdahulu, karena akan kamu sandingkan ke penelitian terdahulu. Minimalnya kamu sandingkan dengan itu. Kemarin berapa banyak? 5. Ya, seminimalnya kamu sandingkan dengan itu. Sisanya kamu boleh cari di jurnal. Oke ya, paham? Paham. Sudah.